Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Masih terkait dengan perbandingan, yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, namun sebelumnya baik kita baca dulu basmalah agar semua materi yang akan Bapak sampaikan mudah-mudahan kalian bisa menyerapnya, kalian bisa memahaminya. Yuk kita mulai aja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk satuan debit telah Bapak sampaikan setiap pembelajaran. Ini adalah macam-macam satuan debit di mana ada volume dan ada satuan waktu ya. Ada meter kubik per detik, ada desimeter kubik per detik dan lainnya. Ini sudah Bapak berkali-kali menyampaikan. Nah, yang berkaitan dengan satuan debit, Bapak sampaikan bahwasanya satuan debit itu ada satuan volume, ada satuan waktu. Nih, volume itu ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, sampai dengan milimeter kubik. Nah, setiap turun satu tangga, maka dikali dengan 1000. Sedangkan naik satu tangga, maka dibagi dengan 1000. Artinya, jika dari kilometer diubah menjadi ke hektometer, sekali lagi, dari kilometer dirubah menjadi hektometer, maka dikali 1000. Lalu kalau kilometer dirubah ke dekameter, dikalinya adalah 1000 dikali lagi 1000. Jadi nolnya ada 3, ada 6, mohon maaf. Nolnya ada 6, jadi dikali 1 juta ya. Bukan 2000, tetapi 1000 kali 1000. Begitupun dengan naiknya, jika dari meter ke dekameter maka dibagi 1000. Tapi kalau dari meter kubik ke hektometer kubik naik 2 tangga maka dibagi 1000, dibagi lagi 1000, jadi dibagi 1 juta ya. Itu untuk satuan volume, tolong dipahami jangan sampai salah. Yang kedua, satuan waktu. Nah, satuan waktu ini udah Bapak sampaikan, ada jam ya, ada menit dan detik. Nah, sekarang kita akan mencari debit. Apa sih debit? Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Jadi kalau misalkan ada contoh di dalam kehidupan itu ada air sungai yang mengalir. Berapa tuh kecepatannya air sungai mengalir? Berapa banyak airnya dalam waktu tertentu? Itu namanya debit, ya. Kadang suka mendengar cerita-cerita terkait dengan debit. Debit di sungai Bendungan Katulampa sangat tinggi. Nah, itu artinya banyaknya zat cair yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, bagaimana cara mencari rumus debit? Nah, ini rumusnya. Rumus debit adalah volume dibagi waktu. Satuan volume tadi udah Bapak kasih tahu, ada kilometer, ada hektometer, waktu ada detik, ada menit ya. Lalu cara mencari waktu, maka volume dibagi debit. Cara mencari volume, maka debit dikali waktu. Ini 3 rumus ya. Tolong untuk dipahami, dihafalkan rumus ini. Ini yang berkaitan dengan debit, ditanyakan debit, ditanyakan waktu, dan ditanyakan volume. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah keran air dalam waktu 3 menit dapat mengalirkan air sebanyak 120 liter. Berapakah debit air keran tersebut? Nah, awas, di sini ada satuan waktu yaitu 3 menit. Di sini ada satuan volume yaitu 120 liter. Ingat, satuan liter itu sama dengan desimeter kubik. Maka caranya adalah kita ketahui dulu. Diketahui waktu 3 menit. Lalu volumenya 120 liter itu sama dengan 120 desimeter kubik. Yang ditanyakan berapa debitnya? Maka rumus debit kita masukkan, yaitu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Masukkan volumenya 120. Berapa waktunya? 3. Maka 120 dibagi 3 sama dengan 4. Satuannya apa? Desimeter kubik per menit atau 4 liter per menit.
Ya, jadi kesimpulannya air keran itu mengalir dengan debit 4 desimeter kubik per menit atau 4 liter per menit. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua diketahui di sini, debit air Sungai Ciliwung 30 meter kubik per menit. Dalam waktu 5 menit, berapakah meter kubik volume air sungai tersebut? Jadi air itu mengalir, kecepatan debitnya itu 30 meter kubik per menit dalam waktu 5 menit. Nah, berapakah volumenya? Maka kita ketahui dulu ya. Diketahui debitnya 30 meter kubik per menit. Lalu waktunya 5 menit. Ditanyakan berapa meter kubik volume air sungai tersebut. Nah, rumusnya ada. Volume yaitu sama dengan debit kali waktu. Masukkan debitnya berapa? 30. Waktunya berapa? 5. Maka 30 kali 5 sama dengan 150 meter kubik. Kenapa gak ada menitnya? Satuan volume adalah meter kubik. Jadi menit dibagi menit habis ya, tinggal meter kubik. Jadi kesimpulannya adalah volume air sungai tersebut itu 150 meter. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga. Debit air Sungai Cisadane 50 desimeter kubik per menit. Jika volume air tersebut 100 desimeter kubik, berapa lama waktu air mengalir? Di sini yang ditanyakan waktu lamanya air mengalir di Sungai Cisadane yang kecepatannya 50 desimeter kubik per menit, volumenya 150. Bagaimana caranya? Nah, kita mulai. Diketahui debitnya berapa? 50 desimeter kubik per menit. Volumenya berapa? 150 desimeter kubik. Ya, awas satuannya ini menjadi kunci ciri-cirinya ya, satuannya. Ditanyakan apa? Waktu, lama waktu air mengalir. Maka masukkan rumus volumenya, waktunya, yaitu volume per debit. Volumenya berapa? 150. Debitnya berapa? 50 ya. Maka waktunya adalah 150 dibagi 50 sama dengan 3 menit. Artinya air mengalir itu adalah air mengalir tersebut selama 3 menit. Baik anak-anakku, ini ada 3 contoh soal. Tadi yang pertama cara mencari debit, kedua cara mencari volume, dan contoh soal yang ketiga adalah cara mencari waktu di dalam debit ya. Tolong dipahami, dipelajari perubahan-perubahannya agar kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan berikutnya ya. Jika kalian tidak mengerti, silakan dibaca ulang-ulang lagi ya, dilihat lagi contoh-contoh soalnya. Baik, untuk latihan soal kalian bisa mengerjakan di buku paket halaman 62 nomor 4, 5, dan 6. Ingat di sini ada double ya. Yang Bapak tanda ini 4, 5, dan 6 ya, 4, 5, dan 6. Baik anak-anakku, alhamdulillah itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soalnya. Dan jika tidak mengerti atau lupa lagi, Bapak ingatkan tolong dibuka lagi. Jangan di-skip ya. Jadi kalau di-skip kadang kalian terlupakan cara-caranya. Cukup deh Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.